Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan ya untuk merajut peci kilat anak motif belah ketupat varian 3. Untuk bahan dan alatnya bisa teman-teman baca pada tulisan di atas. Adapun untuk bagian-bagiannya, bagian atasnya kita pakai yang peci motif 3 ya, linknya ada di deskripsi, dan motif yang keduanya itu sama dengan yang kemarin, hanya saja lebih kecil. Untuk bagian atas pecinya, karena ini untuk anak-anak, kita pakainya hanya sampai R8 saja ya, yaitu 128 stitch. Nah, sebelum kita lanjut ke R9, ke round selanjutnya, kita perlu menghitung dulu kelipatan yang kita pakai pada polanya. Supaya kenapa? Supaya nanti R9-nya bisa kita setel banyak sedikit penambahan increase atau penambahan DC-nya. Nah, kalau sesuai dengan polanya itu kan ada 5 DC, terus skipnya 4 ya. Itu berarti kelipatan 9 yang dipakai. Kalau pakai kelipatan 9 itu yang mendekati hasil perkalian 9-nya dengan 128 itu yaitu 9 dikali 15, hasilnya 135. Dikurangi dengan 128 berarti hasilnya 7 DC. Artinya di round 9 itu harus kita tambahin 7 DC supaya 128 stitchnya itu menjadi 135 stitch. Angka 135 ini bisa digunakan untuk anak-anak SD ya, 6 tahun sampai sesuai dengan lingkar kepala deh pokoknya. Tapi biasanya untuk anak-anak masuk 135 ini ya. Nah, cara pembuatan R9-nya sama seperti sebelumnya, kita hanya mengisi setiap stitch dengan 1 DC di bagian sudut, karena ini kan bagian A-nya ini pecinya, atas pecinya ini kan ada yang bersudut-sudut ya, ini kan segi 8. Jadi bagian sudut yang ini itu hanya diisi dengan 1 DC aja. Jadi tempat yang kita beri penambahan itu dibuat increase itu disebar rata ke beberapa titik. Jadi kita kasih tanda. Nah, di penanda itu yang kita kasih 2 DC dalam satu lubang. Biar nyebarnya rata, bisa juga dengan cara 128 itu kita bagiin 9, kita ambil angka yang paling dekatnya. Jadi setiap selesai membuat 13 DC, pada hitungan ke-14 kita buat increase. Itu cara yang paling gampang. Jadi kalau kamu pakai kelipatannya 9 ya, motif ini tadi, setiap kali selesai membuat 17 DC kamu buat increase. Artinya di hitungan 18 kamu buat increase-nya. Nah, kecuali satu sisi ya, ada satu sisi yang tidak dibuat, kali satu sisi, jadi cuma di 7 titik yang kamu bikin kayak gitu ya. Satu titiknya lagi enggak diisi increase apa-apa gitu. Oke, ini kalau kita pakai kelipatan yang bawah. Kalau kita pakai kelipatan yang atas, ini artinya kelipatannya pakai kelipatan 10, 5 DC ditambah 5 CH. Jadi skip yang 4 itu kita ubah dari 4 menjadi 5. Jadi nanti kita bikinnya skipnya skip 5 ya, bukan skip 4. Nah, ini kalau 10 artinya nanti yang paling dekat dengan 128 adalah 130. Tinggal kita nambahin 2 DC. Nah, ini yang 130 bisa 4 tahun 5 tahun lah yang make ya. Nah, ini kalau 130 berarti di rajutannya kita kan tinggal nambah 2 DC tuh. Kita buat di 2 titik yang tersebar rata ya, sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau 128 dibagi 2 berapa tuh? 64. Setiap kali selesai setiap kali hitungan 64 kita buat increase. Ya, atau dengan kata lain, setelah membuat 63 DC, di stitch yang ke-64 buat increase di situ supaya bisa bertambah 2. Nah, increase masih sama seperti tadi ya. Posisi increase-nya sebisa mungkin rata. Kalau bisa memang dihitung. Kalau memang enggak, usahakanlah supaya tersebar merata supaya pecinya tidak miring. Nah, ini
kita udah hampir selesai row 9 nya. Saya pakai yang kelipatan 10 ya, yang ini kelipatan 10 karena supaya bisa dipakai anak saya juga. Anak saya baru 4 tahun, jadi pakainya yang 130 stitch. Nah ini udah selesai untuk round 9 nya. Kita mulai masuk motif ya. Di motif di R10 itu karena kita pakai kelipatan 10, ingat skipnya tidak 4, kita pakai skipnya 5 ya. Jadi setelah 3 CH dihitung 1 DC, 3 CH ditambah 4 DC ditambah 5 CH skip 5. Itu rumus untuk row 10. Oke, kita mulai ya. CH3 dulu, kemudian kita bikin 4 DC, 2 3 4, chain 5. Usahakan chainnya jangan terlalu kencang teman-teman ya. Skipnya skip 5. Kita mulai buat DC lagi di stitch ke-6. Oke, kita bikin lagi 5 DC. Jadi mulai di row 10 ini kita tidak ada penambahan hitungan lagi teman-teman ya. Jadi sama 130 sampai akhir. Skip 5 lagi, ingat skipnya 5. Kemudian kita bikin lagi, ulangi terus hingga nanti row 10 ini selesai ya. Oke, untuk terakhir dari row 10 nya ini chain 5, skip 5 nya, terus slip stitchnya 2 kali ya. 1 kali di chain ketiga awal, 1 kali di DC yang sebelahnya. Nah, ini kita lihat dulu diagram untuk row 11. Row 9 sudah, row 10 sudah, kita ke row 11. Di row 11 3 CH 2 DC skip 3 CH3 1 DC skip 3 CH3. Rumusnya tidak terlalu sulit ya. Sekalian teman-teman cermati polanya, belajar baca polanya deh ya. Ini untuk slip stitch keduanya. Oke, yang belum tahu polanya nanti bisa screenshot di video sebelumnya. Nanti saya kasih linknya juga ya. Bisa untuk screenshot di sana atau perhatikan aja yang di video, kan diajarin cara bacanya ya. 1 DC, kemudian 3 CH, skip 3 ya yang di bawah. Jadi kita langsung ke tengah-tengah bagian yang banyak DC-nya, itu kita buat 3 DC. Setelah 3 DC, sama seperti awal tadi, setelah 3 DC kita buat chain 3. Kemudian di bawahnya kita skip, langsung bikin 1 DC di lubang yang paling gede itu ya. Kemudian kita buat 3 CH lagi, skip 3, buat 3 DC lagi ya. Selalu seperti itu ya. Silakan teman-teman lanjutkan sampai selesai row 11 nya. Penyelesaian row 11 itu setelah 1 DC kan 3 CH, kita langsung slip stitch di chain ketiga awal seperti itu. Kemudian slip stitch 1 lagi di DC yang tengah-tengah. Jadi slip stitchnya 2 kali ya. Kita perhatikan dulu rumus untuk row 12. Oke, row 11 tadi udah ya. Kita ke row 12. Di row 12 awalnya itu 6 CH ya. 3 CH untuk 1 DC, 3 CH untuk jarak. Kemudian 3 DC, skip 3, 3 CH, 1 DC, CH3, skip 3, 3 DC ya. Pola tulisnya bisa untuk membantu teman-teman yang di bagian bawah video ya. Bisa untuk membantu teman-teman supaya mencermati rumusnya lebih bisa. Tidak bisa dengan diagram, bisa lewat pola tulis ya. Oke, 6 CH, kemudian kita buat 3 DC. Lanjut, skip 3, chain 3.
Oke, nah di sini udah terbentuk segitiganya ya. Kita buat lagi 3 DC, kemudian chain 3. Oke, lanjutkan teman-teman ya sampai selesai. Untuk penyelesaiannya, setelah 3 DC akhir kita buat 3 CH. Slip stitchnya tetap di chain ketiga awal ya. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Nah, pada row ini, row 12 ini, kita slip stitchnya 4 kali. Tadi baru sekali kan. Nah, nanti kita slip stitchnya 3 kali lagi berarti. Ya. Kemudian buat lagi seperti pada row 10 tadi teman-teman ya. Kita buat 5 DC, 5 CH, 5 DC ya. Oke. Nah, ini slip stitchnya ditambah lagi 3 ya. 1 2 3. Setelah itu baru kita buat 3 CH. Kemudian 4 DC. Seperti ini. Kemudian chain 5. Kita lewati puncak segitiga yang di bawah itu ya, langsung ke sebelahnya atau skip 5 ya. Skip 5, langsung kita buat 5 DC. Kemudian chain 5, skip 5. Lewatin lagi. Jadi kita buat DC 1 di lubang yang gede, 3 di atas DC yang sebelum di row sebelumnya, 1 lagi di lubang yang gede ya. Makanya jadi 5 dia. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ini udah hampir selesai, kita tinggal buat chain 5-nya aja. Lalu kita slip stitch 2 kali di chain ketiga awal sama di CH yang di DC yang sebelahnya maksud saya. Oke, chain 3 lagi. Kita kurangin ya supaya dia jadi belah ketupat. Nanti berarti kita di row 14. Di row 14 ini sama dengan di row 11. Jadi kita bikinnya tuh, saya kasih panah ya, row 14 sama dengan row 11. Kita bikinnya 3 CH, 2 DC, 3 CH, skip 3, 1 DC. Nah, seperti itu terus, sama banget dengan row 11 ya. Oke, kita lanjut ya. Tiga CH sudah, kita buat 2 DC nya. Itu karena saya HP-nya pakai kamera yang pakai lampu berkilatnya gitu banget ya hakpennya. Semoga tidak terlalu mengganggu teman-teman ya. Oke, lanjut ya, kita 3 DC, kemudian 3 CH, buat 1 DC di lubang yang gede itu, 1 DC, 3 CH, lanjut lagi skip 3 buat 3 DC lagi. Oke, sampai sini masih bisa paham ya. Kita lanjutkan ke bagian akhir roundnya. Nah, di akhir roundnya tinggal kita chain 3, terus kita slip stitch di chain ketiga awal dan di DC yang tengah-tengah. Nah, ini mau bikin runcing belah ketupatnya, itu berarti kita pakai lagi chain 6 seperti pada round yang row 12 tadi kalau nggak salah ya. Iya, kita ke row 15. Di row 15 ini sama dengan yang row 12 tadi, kita buat 6 CH dulu, terus 3 DC,
3 CH, skip 3, 1 DC, 3 CH. Oke, kita buat 6 CH, kemudian skip 3, kita buat 3 DC, seperti ini. Lanjut lagi 3 CH, kita buat 1 DC, 3 CH, buat lagi 3 DC. Oke, 3 CH, 1 DC, lanjutkan hingga di akhir roundnya. Ini udah selesai ya, tinggal kita slip stitch di chain ketiga awal, ditambah slip stitch 3 kali lagi gitu ya, karena pada row untuk memulai row 16 kita perlu slip stitch 4 kali, sama seperti sewaktu kita mau bikin row 13. Jadi kita slip stitchnya 4 kali, baru kemudian 5 DC, 5 CH lagi. Ini row terakhir untuk motif intinya ya. Slip stitch kedua, slip stitch ketiga. Nah di sini slip stitch keempat, chain 3, kemudian kita lanjutkan membuat 4 DC ya, mengisi 4 stitch berikutnya dengan 1 DC. Setelah itu kita chain 5. Kalau ada putusan benang kayak gitu tetap dirajut aja, tapi usahakan berada di posisi belakang, nanti baru kita selipkan dengan jarum sulam sewaktu merapikan rajutan. Chain 5, 5 DC, 4, 5, baru kemudian 5 CH, isi lagi, ini skip 5 ya, isi lagi di sana 5 DC. Baiklah, silakan dilanjutkan teman-teman ya. Ya, ini udah hampir selesai. Sudah chain 5, kita slip stitch 1 kali. Karena motif intinya sudah selesai, slip stitchnya cukup 1 kali aja. Kemudian pada row 17 dan row 18 kita bikinnya SC di setiap stitch ya. Kalau tadi pada row 10 kamu memulainya dengan skip 4, maka isi rantai CH5 di atas, nanti SC-nya adalah 4 SC. Kalau tadi kita pakai skipnya yang di row 10 itu men-skip, di bawahnya itu 5 DC, kita skip, berarti isi rantai 5 CH itu adalah 5 SC, supaya hitungannya tidak berubah teman-teman ya. Jadi kita samakan dengan hitungan yang kita pakai sewaktu kita membuat row 10, skipnya itu berapa gitu ya. Nah ini tadi skipnya kan saya pakai yang skip 5, pakai yang kelipatan 10, artinya 5 CH ini saya isi dengan 5 SC. Kalau kalian pakainya yang kelipatan 9, 5 CH ini isinya cukup 4 SC, karena kan pakai skip 4 ya kalau kelipatan 9. Oke, silakan dilanjutkan membuat SC nya 1 keliling. Selesai untuk row 17, lanjut lagi membuat row 18. Di row 18 masih sama teman-teman ya, kita bikinnya 1 SC berkeliling supaya jadi lebih kokoh pecinya dan lebih enak dipakai. Kita bikinnya 2 sampai 3 keliling SC gitu ya, 2 sampai 3 keliling. Jadi kembali lagi memang harus diukur juga tinggi pecinya udah pas apa belum ya.
Nah ini yang terakhir, kalau sudah sampai di SC yang putaran terakhir, kita tambah satu putaran lagi, yaitu bikin satu keliling slip stitch. Jadi semua stitch itu kita bikin kasih slip stitch semua ya. Ini juga salah satu trik untuk membuat pinggiran pecinya lebih kokoh. Nah oke. Kalau sudah slip stitch di tempat yang terakhir, kita potong benangnya, kita tusuk dari belakang, kita ambil benangnya yang udah kita tarik di depan, kita ambil ke belakang. Jadi kita nggak perlu ngikat di sini ya. Terus bekas slip stitchnya juga rapi. Nah tinggal kita selipkan, kita tarik, terus diselipkan di bagian belakang dengan bantuan jarum sulam. Nah jadi tidak ada bekas korek api, bakar, membakar, atau bekas ikatan di bagian akhirnya. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Oke, saya selalu gunakan cara ini untuk membuat peci-peci kilat saya atau peci yang lainnya. Baiklah, sudah selesai tutorial untuk peci kilat motif belaka tupat varian 3-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kamu suka video ini, silahkan di like. Kalau kamu ingin mendukung channel ini terus berkembang, silahkan di subscribe dan dihidupkan notifikasi loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.